Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi identitas nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Kansubina, di sini saya selaku moderator. Dan perkenalkan juga teman-teman saya, di sini ada Sela Milanda, ada Effendi Haris, dan Wada Jamila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa sub materi, di antaranya yaitu ada pengertian identitas nasional, ada identitas nasional sebagai karakter bangsa, yang ketiga ada sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia, yang keempat yaitu ada Islam dan nasionalisme, dan yang kelima yaitu ada globalisasi dan tantangan identitas nasional. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada materi pertama mengenai pengertian identitas nasional yang akan disampaikan oleh Saudari Wardah Jamila. Kepada Saudari Wardah Jamila, waktu dan layar saya persilahkan. Pengertian identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nasional berasal dari kata nasion yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas tertentu yang memiliki sifat, cita-cita, tujuan, serta ideologi yang tinggi. Next. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia. Pertama, bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia, lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah negara, hukum dasar negara, bentuk negara, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah, ketahanan nasional. Faktor pembentuk identitas nasional. Kelahiran identitas nasional, suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Faktornya ialah faktor objektif dan faktor subjektif. Next. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Wardah Jamila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Sela. Kepada Saudari Sela, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas bangsa sehingga berbeda dengan bangsa lain. Suku bangsa yang berbeda dalam penganutan dan pengamalan agama, mitos, tradisi, bahasa, dan kondisi sosialnya. Maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sejak sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Indonesia ini. Nilai-nilai dari ratusan suku bangsa itu kemudian dirakit dan dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia
menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika. Pemberdayaan identitas nasional. Realitas, idealitas, fleksibilitas. Realitas artinya nilai-nilai yang terkandung Pancasila bersifat objektif yang dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua ada idealitas yang mempunyai arti idealisme yang dikandung Pancasila bukan sekedar utopis tanpa makna, tetapi sebuah kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme dalam menjalani masa depan. Dan yang terakhir ada fleksibilitas. Pancasila terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, sehingga Pancasila tetap aktual, relevan, serta fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sejarah paham nasionalisme Indonesia. Lahirnya nasionalisme di Indonesia selain disebabkan penderitaan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik, juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan. Antara lain dari Filipina dan India. Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya perasaan senasib, sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subjektif, dan kemudian kondisi objektif secara geografis menemukan koneksitasnya. Islam dan nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation. Nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa kesamaan dari sekelompok orang, kesadaran sebagai bangsa. Merekatkan Islam dan ke Indonesia adalah proyek besar dari cendekiawan Muslim Indonesia sejak tahun 1970-an. Salah satu upayanya adalah membuka kembali akar nasionalisme awal Indonesia dengan mengusir penjajah dari Nusantara. Lalu selanjutnya, materi mengenai globalisasi dan tantangan identitas nasionalisme yang akan dibahas oleh Saudara Effendi Haris. Kepada waktu dan layar, saya persilahkan. Slide-nya tolong next. Slide-nya yang sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur nasionalisme yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam unsur-unsur nasionalisme yang terdapat dalam Al-Quran terdapat dibagi menjadi 5, yaitu ada persamaan keturunan, persamaan bahasa, persamaan adat istiadat, sejarah, dan juga cinta tanah air. Untuk persamaan keturunan sendiri, Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari berbagai ras, suku, dan bangsa. Terciptakan persaudaraan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Al-Quran berfokus pada pembentukan keluarga. Inilah unsur terkecil dalam pembentukan masyarakat, dari masyarakat berbentuk suku dan dari suku bentuk bangsa. Sebagaimana dalam Al-Quran yang memiliki arti yaitu mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masing menjadi umat bangsa, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya bangsanya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Kemudian yang kedua berdasarkan persamaan bahasa.
yaitu adat istiadat menurut pakar hukum Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dipertimbangkan sebagai hukum. Kemudian berdasarkan persamaan sejarah masa lalu, persamaan sekarang, kesamaan nasib, dan kesamaan tujuan masa depan adalah salah satu dari faktor yang mengatur pembentukan bangsa. Al-Quran juga sangat menonjol dalam menjelaskan cerita dan tujuan untuk mempelajari untuk membentukkan langkah selanjutnya. Jadi unsur kesejarahan sejalan dengan Al-Quran. Kemudian berdasarkan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan inklusif dalam ajarannya dan praktik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta beliau kepada tanah air tampak pula ketika beliau meninggalkan kota Mekah seraya berucap, demi Allah, sesungguhnya Allah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya orang yang bertempat tinggal di sini tidak mengusirku, niscaya aku tidak meninggalkannya. Orang yang gugur dalam mempertahankan keluarga, harta, dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid. Sebagaimana gugur dalam membela agama, bahkan agama mengandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara. Kemudian selanjutnya mengenai globalisasi dan tantangan nasional. Jadi era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era ini telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Dan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kemudian tantangan identitas nasional Indonesia dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama hedonisme. Pengertian hedonisme sendiri adalah suatu pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Adanya hedonisme membuat masyarakat Indonesia dengan mudahnya menghabiskan hal-hal yang berkaitan dengan materi hanya untuk kesenangan dan kepuasan. Keberadaan hedonisme ini dapat dilihat dari munculnya kafe, restoran cepat saji, mal, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Hal itu disebabkan oleh berkembangnya sikap individualistik pada gaya hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanda bahwa penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum menjadi acuan bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Contoh dari hal tersebut adalah masyarakat yang cenderung lebih bangga dan senang menggunakan produk luar negeri dibandingkan dengan produk nasional. Terlebih adanya dominasi produk luar negeri di pasar Indonesia, seperti pakaian, makanan, dan teknologi. Lalu contoh lainnya adalah ketika seseorang lebih bangga terhadap budaya asing dibandingkan dengan budaya sendiri. Misalnya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Memang bahasa asing patut dan perlu dipelajari, namun bukan berarti selalu digunakan untuk berinteraksi sehari-hari, sebab bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negaranya. Dan yang terakhir yaitu lunturnya sikap sopan santun. Banyak anak muda saat ini mempunyai sikap sopan santun yang sangat rendah, sebab adanya nilai keterbukaan dan kebebasan pada globalisasi membuat mereka bertindak sesuka hati. Misalnya, banyak postingan di situs jejaring sosial menggunakan kata-kata, video, dan foto yang tidak pantas. Akan tetapi banyak orang yang menyukainya. Baik, terima kasih kepada Saudara Haris yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi identitas nasionalisme. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, silahkan kepada Alvina Arifanti langsung open mic. Perkenalkan, saya Alvina Arifanti, NIM 59. Selain yang dijelaskan tadi, apa fakta lain yang menunjukkan perkembangan nasionalisme di Indonesia? Terima kasih. Mungkin kami tampung terlebih dahulu ya. Lalu selanjutnya silahkan Ahmad Saruf. Baik, saya Ahmad Saruf ingin bertanya
apa ancaman dari hedonisme yang paling menonjol. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Silakan kepada Saudari Rahayu. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana masuknya nasionalisme dalam dunia Islam. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Mungkin dari kelompok 1 kami tampung terlebih dahulu ya untuk berdiskusi. Terima kasih. Mohon maaf, Rek, sebelumnya bisa dilanjut untuk kelompok selanjutnya saja, untuk sesi tanya jawabnya di akhiran saja. Tanya jawabnya. Baik, terima kasih. Mungkin materi yang dapat kami sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tadi teman-teman yang telah bertanya, mungkin ditampung terlebih dahulu ya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut untuk kelompok 1 kelas B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Kelompok kami terdiri dari Naila Atika Fitri dengan NIM 13, kemudian saya Amanda Milano Andiartama dengan NIM 43, kemudian Alsifa dengan NIM 70, dan Yasinta dengan NIM 125. Baik, materi pertama untuk mempersingkat waktu akan langsung masuk materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Alsifa. Silakan untuk Saudara Alsifa.
Baik, yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Secara bahasa, identitas berasal dari bahasa Latin yaitu idem yang berarti konsep pembeda atau perbedaan. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, dan ideologi bersama. Secara terminologis, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa yang secara fisiologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Next. Sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Dalam beberapa catatan, nasionalisme sudah ada di Indonesia sejak Kerajaan Majapahit. Semangat nasionalisme pada saat itu digelorakan oleh Mahapatih Gajah Mada yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. Benih-benih nasionalisme mulai muncul ketika era pergerakan nasional yang merupakan wujud dari adanya sistem politik yang diterapkan oleh Belanda. Faktor pendorong lain dalam sejarah nasionalisme adalah adanya modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan adanya modernisasi tersebut, lahirlah politik etis yang membawa perubahan besar dan memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan membentuk nasionalisme bagi orang-orang Indonesia. Salah satu tanda perkembangan dan transformasi nasionalisme untuk bangsa Indonesia adalah proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan juga lahirnya Pancasila. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitas sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Maka identitas nasional suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Baik, terima kasih Saudara Olasifa. Materi selanjutnya tentang faktor-faktor pembentuk identitas suatu bangsa akan disampaikan oleh Yasinta. Bu Yasinta dipersilakan. Faktor-faktor pembentuk identitas suatu bangsa. Yang pertama ada primordial, berupa ikatan kekerabatan dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian sakral, berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Tokoh kepemimpinan. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Sejarah persepsi yang sama tentang masa lalu, yaitu sama menderita karena penjajahan melahirkan solidaritas dan tekad yang sama antar masyarakat. Perkembangan ekonomi melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata,
dan partai politik. Sebelumnya mohon maaf, mungkin share screen-nya sedang ada masalah. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, Bendera Negara Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara Garuda Pancasila, Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika, Dasar Falsafah Negara Pancasila, Konstitusi Negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, Konsepsi Wawasan Nusantara, Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Islam dan nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nasyon yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata bangsa memiliki arti kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Nasionalisme merupakan gejala psikologis berupa rasa kesetaraan antara kelompok masyarakat yang membangkitkan kesadaran kebangsaan. Pepatah di kalangan umat Islam mengatakan hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dari pepatah ini dapat dilihat keterkaitan antara nasionalisme dan Islam. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Dalam Islam, kita telah diajarkan semangat mencintai dan melindungi tanah air. Misalnya dalam konteks Indonesia, semua peraturan yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan bagian-bagian ayat Al-Quran. Cinta tanah air merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar yang sejalan dengan cinta terhadap agama. Rasa cinta tanah air inilah yang memungkinkan umat Islam secara fleksibel merespon kearifan lokal atau local wisdom dan bersanding dengan komponen negara lain dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Saudara Yasinta. Materi selanjutnya adalah globalisasi dan tantangan serta dampak dan upaya untuk mengatasinya akan disampaikan oleh Saudara Naila. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan globalisasi dan tantangan identitas nasional. Globalisasi adalah suatu perubahan sosial, di mana semakin bertambahnya keterikatan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang menjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Pengaruh positif globalisasi ini dapat meningkatkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air pada bangsa dan negara Indonesia. Sebaliknya, pengaruh negatif malah akan menurunkan jiwa nasionalisme atau bahkan menghilangkan rasa jiwa nasionalisme. Dampak negatif dari adanya globalisasi memunculkan tantangan terhadap identitas nasional Indonesia. Pengaruh negatif ini dapat dirasakan apabila kita tidak mampu menjawab tantangan dan melakukan kolaborasi di era sekarang. Beberapa contoh dampak negatif globalisasi yang dapat menjadi tantangan identitas nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Yang kedua, memudarnya sikap gotong royong. Hal ini terjadi karena berkembangnya sifat individualistik masyarakat.
Yang ketiga, yakni memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Hal ini terjadi karena banyaknya produk luar yang memasuki pasar Indonesia. Yang keempat, yakni lunturnya sikap sopan santun. Contoh perilaku yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari adalah komentar pedas yang tidak sopan pada unggahan sosial media, tanpa peduli siapapun. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai keterbukaan dan kebebasan pada globalisasi. Yang kelima, yakni munculnya ideologi yang kurang sesuai dengan nilai ideologi Pancasila. Ideologi yang kurang sesuai dengan Pancasila tersebut dapat menghasilkan adanya dialektik dan tarik-menarik nilai di dalam diri masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, yakni rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran masyarakat dalam bersikap dan berperilaku berdasar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menyebabkan tidak adanya nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Upaya untuk menangani tantangan identitas nasional, yakni yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air dengan cara mencintai produk-produk lokal, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan mengharumkan nama bangsa hingga kancah internasional. Yang kedua, yakni menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara toleransi beragama, menaati peraturan dengan baik, berusaha bersikap adil tanpa membeda-bedakan orang di sekitar, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga, yakni mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempererat tali silaturahmi antar sesama supaya masyarakat dapat meninggalkan sikap individualisme yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, yakni memanfaatkan situs jejaring sosial dengan baik sebagai tempat edukasi mengenai daerah-daerah di Indonesia karena situs jejaring sosial memiliki jangkauan yang sangat luas. Yang terakhir, yakni meningkatkan pemahaman dan analisis informasi mengenai identitas nasional dan dampak negatif globalisasi sebagai tantangannya supaya dapat disaring dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural dan identitas nasional. Baik, terima kasih Saudara Naila. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hidayat. Saya selaku moderator dari kelompok 1 kelas C. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita menarik nafas terlebih dahulu karena tadi sudah banyak sekali ya dari teman-teman sekalian menjelaskan tentang yang di-highlight yaitu identitas nasional. Nah, identitas sendiri semua pasti sudah tahu karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu. Akan tetapi di sini yaitu adalah identitas nasional yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara. Nah, oleh karena itu di sini saya langsung mulai saja dari kelompok kelas C akan melanjutkan lebih rincinya tentang apa itu identitas nasional dan sejarah terbentuknya nasionalisme. Oke.
Apakah share screen saya sudah ada? Belum. Sebentar. Mohon maaf karena ada kendala di share screen. Udah belum? Udah deh. Udah. Udah? Udah. Oke. Yang pertama dari kelompok kelas C, dari kelompok 1 kelas C yaitu akan dijelaskan mengenai identitas nasional oleh Saudara Habibah. Pada Saudara Habibah waktu dan tempat dipersilahkan. Habibah? Pada Saudara Habibah waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian identitas nasional. Identitas yaitu siti, tanda, jati diri, ataupun sifat khas. Sedangkan nasional yaitu bangsa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa identitas nasional yaitu sifat melekat pada suatu bangsa atau kepribadian suatu bangsa. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Sejarah nasionalisme ini pertama kali berkembang di Eropa pada abad ke-18. Lahirnya paham ini diikuti dengan terbentuknya negara kebangsaan. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor objektif seperti persamaan keturunan, adat istiadat, tradisi, dan agama. Lahirnya nasionalisme di Indonesia tidak hanya disebabkan penderitaan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan. Faktor-faktor nasionalisme Indonesia. Yang pertama, faktor internal. 1. Kenangan kejayaan masa lampau. 2. Perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan. 3. Munculnya golongan cendekiawan. Dan yang terakhir, paham nasionalisme yang berkembang dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor eksternal. Pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1950. Yang kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Dan yang terakhir, munculnya paham-paham baru.
Next. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Menurut Soemarno Seidarso, identitas nasional atau karakter bangsa tampil dalam 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuasaan bangsa ini. Hal ini dicerminkan dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan pada khususnya. 3. Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. 1. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Enam, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. 7. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 9. Konsep wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Terima kasih kepada Islam dan nasional. Dilanjutkan oleh Saudara Nova Triwijaya. Islam dan nasionalisme. Ketika nasionalisme masuk di dunia Islam, mereka sudah memiliki nilai-nilai universal yang dianut masyarakat Muslim sebagai unsur pemersatu. Nasionalisme adalah salah satu ajaran Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk cinta dan setia, serta menjaga negaranya dengan sepenuh hati. Rasa nasionalisme tersebut memang harus tertanamkan kepada setiap individu agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan cinta kepada negaranya. Next. Globalisasi dan tantangan identitas nasionalisme. Secara luas, globalisasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan masyarakat dunia yang menyebar ke suatu negara, bahkan daerah-daerah terpencil dengan berbagai cara. Sebenarnya globalisasi ini belum menemukan definisi yang jelas dan tepat. Sejumlah ilmuwan telah membuat definisi tentang globalisasi, namun masih agak susah mendefinisikan globalisasi secara baku. Hal itu dikarenakan tergantung orang melihat dari mana sisi globalisasi tersebut. Tantangan terhadap identitas nasional Indonesia. 1. Hedonisme, yaitu suatu pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Yang kedua, memudarnya sikap gotong royong yang menjadi nilai-nilai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang terakhir, lunturnya sikap sopan santun. Next. Upaya menangani tantangan identitas nasional bagi bangsa Indonesia.
1. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. 3. Mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturahmi dengan orang lain. Yang terakhir, memanfaatkan situs jejaring sosial sebagai tempat edukasi yang positif. Terima kasih kepada Saudara Novatri Widya atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1 kelas C. Semoga dapat diambil improve-nya sebagai mahasiswa dan semoga bisa menambahkan rasa nasionalisme kita selaku mahasiswa agar bisa menangani tantangan identitas nasional bagi bangsa Indonesia saat ini. Cukup, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doran Maulana Mu'alim Islami selaku moderator dari kelompok 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan memaparkan presentasi yang berjudul tentang urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Selain saya itu terdapat Nadia Fitri Al-Babu, kemudian Indah Rahmatul Hidayah, dan juga Nayla. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hakikat konstitusi, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, UUD, amandemen dan peraturan hukum di Indonesia, dan juga urgensi konstitusi bagi kehidupan dan bernegara. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat konstitusi yang akan dibacakan langsung oleh saya. Next. Konstitusi diambil dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang artinya membentuk. Konstitusi juga berasal dari istilah Latin yaitu constitutio, yang pertama decree permakluman. Dalam konteks institusi negara, konstitusi berarti pemakluman tertinggi yang menetapkan pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Menurut Wirjono Prodjokoro, konstituer dalam pemakaian istilah konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan suatu negara. Apa itu konstitusi sebenarnya? Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijelaskan. Oleh karena aturan atau hukum terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan diri. Ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
Fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, menjamin hak asasi warga negara. Materi selanjutnya yaitu sejarah pengembangan konstitusi di Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudari Nadia Fitri Alfaruk. Waktu di layar disilakan. Baik, untuk selanjutnya sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan sudah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 berlaku 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949. Kemudian 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir yaitu 19 Oktober 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen. Next. Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat setelah Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Namun sehari setelahnya, PPKI mengadakan sidang pertama yang salah satu hasilnya adalah mengesahkan undang-undang dasar yang kemudian disebut UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh terdiri dari 16 bab yang terbagi dalam 37 pasal, serta 4 pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Next. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949. Dalam konferensi meja bunda KMB di Den Haag, Belanda salah satu hasil yang didapatkan adalah mendirikan negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Rancangan Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat disepakati dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS berlangsung sangat singkat dikarenakan tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, bukan negara di dalam negara. Sehingga beberapa negara meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Kemudian next. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, sama halnya dengan RIS UUDS juga berlaku sementara sesuai dengan yang ditegaskan dalam pasal 134. Di bawah UUDS 1950 sebagai bentuk realisasi dari pasal 134. Pemilihan umum berhasil dilaksanakan. Pemilu pertama kali diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya Dekret 5 Juli 1959 menjadi titik balik berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dekret yang dilatar belakangi oleh gagalnya Badan Konstituante untuk menentukan Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS 1950. Dekret ini berisi 3 hal, yakni membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membentuk MPRS dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Kemudian berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan tahun 2001 dan amandemen terakhir dilakukan tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Terima kasih untuk Saudari Nadia. Untuk materi selanjutnya yaitu UUD 1945 Amandemen dan Peraturan Hukum di Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudari Indah Rahmatul Inayah. Waktu dan layar disilakan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk melakukan terobosan baru dalam bidang ketatanegaraan menuju negara demokrasi. Mengingat banyaknya materi yang diatur dalam ketentuan-ketentuan, maka dalam tujuan ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja yang dianggap penting, yaitu reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan membentuk undang-undang yang merupakan representatif kekuasaan legislatif, kekuasaan presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, serta Komisi Yudisial. Menurut Prasitianti Nurwardani tahun 2016, adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan menghormati HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multi tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD 1945. Perubahan 4 kali UUD 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Yang kedua, perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal. Namun demikian jumlah nomor pasalnya tetap sama yaitu 37. Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia secara tertulis, peraturan perundang-undangan haruslah tersusun secara hierarkis, di mana peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mendasari peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Di Indonesia telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Agustus 2011 dan diundangkan pada lembaran NKRI tahun 2011 nomor 28, yaitu hierarki yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perpu adalah sebagai berikut. Yang pertama, UUD NRI tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, UU atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah.
Yang kelima, peraturan daerah provinsi. Yang keenam, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dari uraian semua peraturan hukum di Indonesia bersumber dari UUD 1945. Bila ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan tersebut tidak dapat berlaku. Karena bila berlaku, pasti akan menimbulkan masalah terhadap peraturan hukum di negara Indonesia. Dari Indah, terima kasih. Terus materi selanjutnya yaitu urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara yang akan dibacakan oleh saudari Naila Alifakul. Waktu dan layar disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara. Memahami konstitusi merupakan jaminan paling efektif yang menyatakan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan hak manusia atau hak-hak sipil tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang berkonstitusi. Berikut ini adalah fungsi konstitusi secara umum yang mana dari fungsi-fungsi ini dapat diketahui bahwa konstitusi sangat penting untuk suatu kehidupan bernegara. Fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Selanjutnya, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Yang terakhir, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Terima kasih untuk saudari Naila. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan suatu negara. Di Indonesia pernah terjadi perubahan konstitusi yaitu berlaku di 1445 pada tahun 18 Agustus 1944 sampai 25 Desember 1949, kemudian digantikan oleh konstitusi RIS tahun 1949 sampai 1950. Setelah itu digantikan oleh UUD sementara 1950 yang berlaku sampai 1959, dan setelah itu kembali lagi kepada UUD 1945 sampai tahun 1999. Kemudian UUD diamandemen pada tahun 1999 dan berlaku sampai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hakim sebagai moderator kelompok sekolah kelas D.
Kelompok kami akan menerangkan tentang urgensi konstitusi bagi kehidupan bangsa dan bernegara dalam NKRI. Sebelum memulai materi pada pagi menjelang siang kali ini, saya akan memperkenalkan kelompok 2 kelas B. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Hakim. Yang kedua ada Alvina Maila Faiza. Yang ketiga ada Safira Wahyu Utari. Yang keempat ada Rida Ardian Sari. Untuk materi yang pertama yaitu tentang hakikat konstitusi yang akan disampaikan oleh saudari Alvina. Waktu dan layar saya persilakan. Yang pertama yaitu hakikat konstitusi. Secara etimologi, konstitusi berarti membentuk atau konstituer dalam bahasa Perancis adalah Gronwet yang menderis dalam hukum. Sedangkan yang telah digunakan dalam bahasa Belanda itu peraturan pokok mengenai pokok hukum di suatu negara. Sendi-sendi itu harus next. Selanjutnya. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis yang memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Next. Konstitusi berarti hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Itu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek Jadi terima kasih untuk saudari Alvina. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia yang akan disampaikan oleh saudari Safira. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia, menurut Meriam Budiarjo membagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, pada masa 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1.
Yang kedua yaitu masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik Kedua, dan yang ketiga masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga. Next. Tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu yang pertama periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yang kedua periode tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, yang ketiga periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yang keempat periode tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, yang kelima periode tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002, dan yang terakhir periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Gambaran singkatnya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu konstitusi yang singkat dan sederhana di dunia. Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara dan dapat disempurnakan di kemudian hari sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, bentuk dan sistem pemerintahan negara ikut berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal. Sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer, konstitusi RIS berlangsung singkat diganti oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Akan tetapi sistem pemerintahannya tetap parlementer. Badan Konstituen yang diberikan amanat untuk membuat undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945 tidak berhasil, sehingga berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintahkan kembalinya ke UUD 1945. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Sabina. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan hukum di Indonesia. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nama resmi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Berdasarkan Komisi suara untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 mulai terbuka, dipelopori oleh beberapa anggota DPD yang menuntut penambahan kewenangan agar DPD memiliki otoritas dalam memutuskan pembentukan undang-undang. Hasil kuantitatif amandemen. Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat ditetaskan dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terjadi perubahan amandemen 4 kali sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi jumlah total pasal Undang-Undang 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 5 pasal. Namun demikian jumlah nomor pasalnya tetap sama yaitu 37. Tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Pokok-pokok ketentuan hasil hukum hasil amandemen. Apabila dilihat dari segi substansi materinya secara keseluruhan, maka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan, yang kedua menambah ketentuan atau lembaga baru, dan yang ketiga modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Yang kedua itu peraturan hukum di Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan undang-undan di Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 yang isinya tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah UUD 1945,
Yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau Perpu. Yang keempat ada PP peraturan pemerintah, peraturan presiden. Yang kelima ada peraturan daerah dan provinsi, peraturan kabupaten atau kota. Penjelasan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata aturan peraturan perundang-undangan nasional. TAP MPR atau Ketetapan MPR Permusyawaratan Rakyat adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang harus berlaku. Bagaimana dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003, ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Putusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Misalnya ada UU atau Perpu. UU atau Perpu undang-undang adalah peraturan undang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan ditekan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana maksudnya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya ada Perpres dan Perda. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam kekuasaan pemerintahannya. Yang kedua ada Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi dengan presiden bersama gubernur. Jadi ada peraturan daerah, provinsi, peraturan kabupaten atau kota. Perda provinsi, peraturan kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan presiden dengan bupati atau wali kota. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Saya lanjutkan. Agensi konstitusi bagi kehidupan bernegara. Berdasarkan akar dari historinya di dunia barat, agensi konstitusi atau undang-undang dasar dalam suatu negara adalah untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintah. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi semua negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Strauken dalam bukunya berjudul Hukum Tata Negara Kerajaan Belanda menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Fungsi konstitusi. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Selanjutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir, menjamin hak asasi warga negara. Konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme adalah untuk membatasi pemerintahan agar tidak bersifat absolut dan menuntut orang-orang yang berkuasa untuk mematuhi hukum dan peraturan. Adapun ajaran pokok dari paham konstitusionalisme tersebut adalah seperti domain kekuasaan di negara tersebut semuanya tunduk pada hukum. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di negara tersebut, peradilannya diselenggarakan secara bebas dan mandiri. Dan yang terakhir, adanya pertanggungjawaban kepada rakyat. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Rida. Mungkin itu saja yang dapat
kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilanjut kelompok selanjutnya. Baiklah teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Apakah sudah terlihat ya share screen-nya ya? Nah, baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas C. Kami beranggotakan yang pertama ada Firda Fauza, NIM 110, saya Muhammad Diki Sustiawan, dan Ariska Putri, NIM 120, dan Derida Fitriani, NIM 130. Saya di sini sebagai moderator yang akan menjalankan presentasi ini. Untuk pada kali ini apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu kita akan membahas mengenai hakikat konstitusi. Selanjutnya dilanjut dengan perkembangan sejarah konstitusi di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas urgensi konstitusi kehidupan bernegara. Untuk yang pertama, apakah hakikat konstitusi itu? Bagi yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Hakikat konstitusi. Menurut Kenneth Lichtenberg menyatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman Hesse menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tapi juga sosiologis dan politis. Lassalle menyatakan bahwa konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Next. Pada hakikatnya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang bersifat fundamental dan hukum paling tinggi. Konstitusi tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum yang merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Next. Menurut pendapat Antonius Alexis Hendrikus Streichen dalam Sutanto Supyati 2004, yang menyebutkan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh yang diwujudkan baik untuk tahun sekarang, untuk masa yang akan datang, suatu keinginan di mana pelembagaan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan isinya. Maksudnya pembatasan yang berkenaan dengan tugas, wewenang, serta berbagai macam hak yang diberikan pada masing-masing lembaga. Yang kedua yang berkaitan dengan waktu, maksudnya pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan masa jabatan pemangku jabatan tertinggi, serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan itu. Selanjutnya itu bagaimana sih sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia? Untuk itu, yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan. Awal munculnya negara konstitusi. Munculnya negara yang konstitusi pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang dianggap sebagai konsep universal. Dalam karya tulis namanya Plato mengungkapkan pendapatnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah negara yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Dan menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia, dia mengungkapkan yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan juga berdaulat hukum. Next. Pembentukan konstitusi di Indonesia. Pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan dimulai dari proses perancangan hingga pengesahannya yang dilakukan oleh BPUPKI. Badan penyelidik itulah yang kemudian membentuk hukum dasar yang direncanakan diperuntukkan bagi negara Indonesia merdeka. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Next. Pembentukan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah bahwa penyusunan rencana undang-undang yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Undang-Undang 1945 merupakan salah satu Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara dan dapat disempurnakan di kemudian hari sesuai dengan perkembangan dan tuntunan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Next. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Sistem pemerintahan dari presidensial berubah menjadi sistem parlementer. Konstitusi RIS berlangsung singkat, diganti oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan, tapi sistem pemerintahnya tetap parlementer. Badan Konstitusi yang diberikan amanat untuk membuat undang-undang dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945 tidak berhasil, sehingga berdasarkan dekret Presiden 5 Juli, Presiden Soeharto memerintah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga ini, apa saja amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan hukum di Indonesia? Untuk yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Amandemen Undang-Undang 1945 diadakan oleh MPR sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Yang pertama, amandemen Undang-Undang 1945 yang pertama dilaksanakan pada sidang MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua Undang-Undang 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, amandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang 1945 ditetapkan tanggal 9 November tahun 2001.
Yang keempat, amandemen UUD 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Next. Hasil amandemen UUD 1945. Yang pertama, amandemen UUD 1945 yang pertama, pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Next. Hasil amandemen yang kedua. Bab ke-6 mengenai pemerintah daerah, bab ke-7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab ke-9A mengenai wilayah negara, bab ke-10 mengenai warga negara dan penduduk, bab ke-10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab ke-15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Next. Amandemen UUD 1945 yang ketiga, bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Next. Amandemen UUD 1945 yang keempat. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 8 Agustus tahun 2000 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab keempat tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Next. Selanjutnya, macam-macam peraturan hukum di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang sering disebut dengan UUD 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, UU atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau perda provinsi. Yang ketujuh, perda kabupaten atau kota. Baiklah, untuk yang terakhir kita akan membahas apakah peranan konstitusi bagi kehidupan bernegara. Untuk yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya, urgensi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Asti Mrianto tahun 2009. Next. Ada 3 hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk. Yang kedua, sistem ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung materi. Saya kali ini akan menyimpulkan mengenai apa yang kami sampaikan pada presentasi kali ini.
Konstitusi merupakan suatu hukum dasar yang bersifat fundamental dan harus dipegang dalam menjalankan suatu pemerintahan. Dengan konstitusi tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Perjuangan dalam membentuk konstitusi di Indonesia bukan hal yang mudah. Mulai dirancang dan disahkan oleh BPUPKI pada tahun 1945, lalu sempat diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara di tahun 1950, dan pada akhirnya kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli tahun 1959. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Konstitusi di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Dengan adanya konstitusi, kekuasaan di suatu negara dapat dibatasi sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang kepada rakyat dan menjadikan hak asasi manusia menjadi lebih terjamin. Kami harap setelah kita memahami mengenai apa itu konstitusi, semoga kita menjadi lebih sadar bahwa konstitusi sangatlah penting dalam menentukan arah bangsa kita ke depan. Semoga kita menjadi bangsa yang lebih maju dan juga menjadi bangsa yang terbaik. Seperti apa yang dikatakan oleh Munir, biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat adalah pemilik sah konstitusi. Sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah habis ya teman-teman yang presentasi, sudah ada 6 kelompok tadi. Hari ini kita kejar tayang. Untuk tanya jawab, silakan teman-teman tulis pertanyaannya, nanti bisa dikirimkan ke kelompoknya. Nanti bisa dikirim ke saya siapa aja yang nanya. Terus terkait dengan, karena sekarang udah jam 10 ya, saya minta waktunya sedikit aja untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan urgensi konstitusi di dalam bernegara. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman terkait dengan urgensi, terkait dengan sejarah, kita ini konstitusinya pakai apa aja. Saya ingin memberikan sebuah pandangan terkait dengan urgensi konstitusi itu dilihat dari 2 tokoh. Yang pertama ada Lawrence Friedman, dia menyatakan bahwa peraturan atau konstitusi yang baik itu ketika ada 3 aspek di dalamnya. Yang pertama ada legal, culture, dan substance. Dari ketiga itu, di Indonesia kita punya tokoh Surjono Sukanto. Dia menyatakan bahwa konstitusi yang baik itu konstitusi yang memiliki 5, di mana selain dari legal, culture, substance, ada juga adat dan masyarakatnya. Jadi ketika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, maka konstitusi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk materi selanjutnya nanti saya akan kirimkan ya, kita bahas minggu depan. Minggu depan tolong dipersiapkan kelompoknya yang presentasi, karena kita udah nggak kejar tayang, jadi hanya 1 kelompok yang presentasi, walaupun tetap digabung, tapi mungkin ada waktu untuk kita sesi tanya jawab. Nah, saya rasa sekarang sudah jam 10 juga, dan ini tanggal merah, tapi teman-teman tetap minta kuliah. Semoga tetap semangat ya, dan semoga tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti untuk ketua kelas silahkan di-record ya untuk absennya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.